Bung Hatta, maafkan kami, rakyat menanti langkah Prabowo. Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle. Saya menerima 3 pesan mengharukan. Pertama dari tokoh gerakan petani, Agustin Pulungan. Kedua dari Ferry Joko Juliantono, Sekretaris Dewan Pembina Induk Koperasi Inkut, di mana dia bersama pimpinan Inkut, Dekopin, diantaranya Profesor Jimli Asidikiai, sedang bersimpuh di makam proklamator Bung Hatta. Ketiga dari Dr. Said Didu berisi video penggusuran paksa tanah rakyat di sepanjang pantai utara Banten oleh pengembang PIK 2 yang diberi monopoli Jokowi atas nama PSN Program Strategis Nasional. Dua pertama di atas tentang Bung Hatta. Pesan dalam bahasa Belanda itu tentang ceramah sejarah bagaimana Bung Hatta, yang sekolah di Rotterdam tapi memilih tinggal di Den Haag agar dekat dengan pelajar Indonesia dan organisasi mahasiswa Indonesia. Tahun 1920-an itu Bung Hatta dipenjarakan pemerintah Belanda karena ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan. Wah, kedua tentang renungan perjuangan Bung Hatta. Ketika saya tanyakan Ferry kenapa bukan 12 Juli, Hari Koperasi? Jawabnya, dipercepat karena disesuaikan dengan beberapa agenda besar Hari Koperasi. Memang pada bulan Juli biasanya renungan tentang Bung Hatta banyak dilakukan. Jika di masa lalu, ketika koperasi dinyatakan sebagai soko guru perekonomian kita, pastinya renungan tentang Bung Hatta akan lebih banyak lagi. Koperasi sebagai soko guru terakhir kalinya digerakkan Soeharto di akhir era pemerintahannya. Soeharto memanggil 300 oligarki alias cukong-cukong terbesar di Indonesia untuk membagikan saham kepada koperasi. Menurut Soeharto, sudah saatnya pengusaha kaya, yang dibesarkan Soeharto melalui KKN dan monopoli, melakukan trickle down kesejahteraan kepada rakyat bawah. Sejak Pelita kelima, Soeharto menunjuk Ginanjar Kartasasmita menjadi Menko Perekonomian dan Ketua Bappenas untuk memutar sejarah Indonesia, dari perekonomian, state-based capitalis, ke arah ekonomi kerakyatan. Namun, semuanya gagal, karena Soeharto terguling atau digulingkan dari kekuasaannya. Setelah kekuasaan Soeharto berakhir, Indonesia memasuki era neoliberalisme, khususnya ketika UUD 1945 yang asli diubah. Pasal 33 tentang kekuasaan ekonomi di tangan negara, menjadi bebas. Dengan istilah demokrasi ekonomi, kekuatan swasta mempunyai peran dalam mengatur arah perekonomian. Bahkan saat ini, swasta seringkali mengatur negara atau negara hanya dijadikan stempel. Ketika Bung Hatta bersama Bung Karno merencanakan Indonesia merdeka, di otak mereka pembangunan ekonomi Indonesia harus dibangun berdasarkan usaha bersama. Pembangunan model itu dikategorikan bercorak sosialistik. Perbedaannya, Bung Karno memilih ekstrim sosialis di mana negara mengatur semuanya. Adapun Bung Hatta memilih corak sosial demokratis, di mana model koperasi sebagai sandaran. Negara-negara Skandinavia sangat berhasil membangun dengan model koperasi. Barulah kemudian Indonesia berubah di tangan Soeharto. Soeharto terpikat dengan model trickle down effect, efek menetes ke bawah, di mana pertumbuhan ekonomi harus utama dan peranan swasta diutamakan. Setelah ekonomi makmur maka nantinya kesejahteraan akan menetes ke masyarakat kecil. Teori ini berbarengan dengan teori Rostow tentang tahapan pembangun ekonomi model non-komunis. Setelah segelintir orang menguasai ekonomi Indonesia dan Soeharto gagal memaksa mereka membagi kekayaannya, yang terjadi saat ini justru situasi rakyat kita hancur berantakan. Setengah rakyat menjadi penerima belas kasihan, 81 juta akan terima program makan siang gratis dan berbagai program kemiskinan lainnya. Riset LSM terbesar di dunia Oxfam menyebutkan, ada 4 orang kaya Indonesia yang hartanya sama dengan 100 juta rakyat lapisan terbawah. Ironis. Wah, Said Didu tentang PIK 2, di mana Jokowi memberikan hak monopoli kepada pengusaha properti, mengambil tanah-tanah rakyat dan tanah lainnya seluas 100.000 hektar lebih di sepanjang pantai utara Banten. Mereka menggusur juga lahan-lahan pertanian, untuk dijadikan kota-kota baru, bukan untuk petani dan buruh. Maka kesimpulan saat ini kondisi zaman kolonial sudah kita alami lagi.
Soeharto yang begitu kuat gagal melakukan pemerataan kemakmuran karena mengadopsi kapitalisme, apalagi presiden setelahnya. Maka tentu saja kita harus berpikir ulang tentang bangsa ini, apakah pikiran Bung Hatta masih relevan? Apakah koperasi sebagai upaya kolektif membangun perekonomian secara bersama-sama, maju bersama dan bagi untung yang sama masih dibutuhkan? Di Berlin akhir Mei lalu, ratusan ekonom sosialis berkumpul meminta dunia kembali pada ekonomi berkeadilan. Jalan kapitalisme dan neoliberalisme gagal mengurus kemakmuran bersama dan menjaga sustainabilitas bumi. Beberapa hari lalu, calon Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan dengan kemenangan kaum sosialis, maka negara akan difungsikan untuk mengatur. Tidak ada lagi kerakusan oligarki jadi tontonan rakyat. Bagaimana Indonesia di era Prabowo nanti? Sosialistik adalah satu-satunya jalan mengubah arah pembangunan Indonesia yang pro-cukong selama ini. Selain perlunya pemimpin tangan besi seperti Erdogan dan Lula da Silva, jalan sosialistik adalah terjemahan Pancasila Soekarno dan Hatta. Islam juga mengajarkan jalan sosialistik, bukan kapitalisme dan neoliberal. Jika jalan ini dipilih Prabowo, maka koperasi akan berkibar. Usaha bersama akan berkibar. Ditambah jika negara mengatur adil pengelolaan aset untuk berfungsi sosialistik, maka rakyat tidak perlu lagi dikasih makan siang gratis. Mereka akan tumbuh produktif. Merujuk Bung Karno ataupun model koperasi Bung Hatta, jalan sosialistik adalah jalan keluar bangsa kita untuk tidak hancur lebur. Saatnya kita merenung Bung Hatta di masa-masa keterpurukan ekonomi dan kemiskinan massal saat ini. Namun, jika kita tetap goblok, dungu, bermental budak, minta cukong mengurus negara, dan elit negara santai ngopi-ngopi dan bagi sembako, maka kita harus minta maaf, kaum pejuang harus memohon maaf kepada Bung Hatta, karena kita gagal meneruskan perjuangan beliau.